Shalom. Renungan kali ini berjudul Dilepaskan dari Dunia, bagian 14, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Masih ada satu pelepasan terakhir, disampaikan dalam Galatia 6 ayat 14, di mana Paulus menulis mengenai orang-orang yang membual tentang pencapaian-pencapaian agamawi mereka. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Salib datang di antara orang Kristen sejati dan dunia. Dunia melihat ke arah orang Kristen, melihat mayat di salib yang tidak menarik. Orang Kristen melihat ke arah dunia, melihat sesuatu serupa. Tidak ada yang menarik, dan ada garis pemisah antara keduanya yang ditandai dengan salib. Kita harus memikirkan lagi apa artinya dunia. Ingat dua kata untuk zaman yang kadang-kadang membingungkan, aion dan kosmos. Aion, ukuran waktu, sementara kosmos atau dunia adalah sosiologis yang berurusan dengan orang-orang. Kata dalam Galatia 6 ayat 14 untuk dunia adalah kosmos. Kita dilepaskan dari sistem dunia sekarang ini. Semua mereka yang menolak pemerintahan benar Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam suatu perumpamaan, Yesus berkata dalam Lukas 19, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat 12-14. Ini gambaran Yesus meninggalkan bumi, pergi kepada Bapanya di surga, dan lalu menunggu untuk kembali untuk mengambil kerajaannya. Namun ini juga gambaran sistem dunia, di mana orang-orang berkata, kita tidak mau menerima manusia Yesus menjadi raja atas kami, dan kami tidak mau tunduk padanya sebagai Tuhan. Dunia berisi berbagai macam orang ateis, masyarakat dari berbagai agama, orang-orang baik yang terhormat. Kita mungkin berkata mengenai kategori terakhir ini, mereka bukan bagian dari dunia. Kenapa? Karena mereka pergi ke gereja. Namun cara kita mengetahuinya apakah orang-orang ini bagian dari sistem dunia adalah menantang mereka dengan komitmen tanpa pamrih pada Yesus Kristus. Sesuatu mungkin bangkit dalam mereka yang tidak begitu terhormat. Lapisan keagamaan ini begitu disingkirkan akan mengungkapkan seorang pemberontak di dalamnya, pemberontak agamawi, mungkin pemberontak yang hidup dengan baik, pemberontak terhormat, namun pemberontak sekaligus ateis. Apa garis pemisahnya? Penyerahan pada Yesus sebagai Tuhan. Mereka yang diserahkan bukan dalam dunia. Mereka sudah melewati dunia dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa berada dalam kerajaan Allah tanpa hubungan baik dengan rajanya. Banyak orang ingin berada dalam kerajaannya, namun tidak mengingini rajanya. Itu benar dengan Israel pada masa Yesus. Mereka mengingini kerajaannya, namun menolak rajanya. Dan dengan menolak rajanya, mereka kehilangan kerajaannya. Tidak seorang pun bisa menolak rajanya dan berada dalam kerajaannya. Apa yang menentukan apakah kita dalam kerajaannya atau tidak, bukan pakaian yang kita pakai atau hiburan yang kita nikmati. Hubungan kita dengan Yesus. Apakah kita jujur dan ikhlas tunduk padanya? Ini tidak berarti kita sempurna. Sesungguhnya, ketika kita berserah pada Yesus,
Ia biasanya punya banyak yang perlu diluruskan dalam hidup kita. Kita kadang-kadang enggan membiarkannya meluruskan kita. Kita tidak selalu menikmatinya, namun lebih baik daripada alternatifnya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 5 dan 6, Petrus berbicara mengenai penghukuman Allah atas sistem dunia. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ketika Petrus berkata bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan, ia tidak bicara fisik dunia yang ada pada saat itu. Bumi berdiri sendiri tidak binasa. Sistem solar tidak hilang. Apa yang binasa? Tatanan sosial, tatanan orang-orang sebelum air bah. Apa masalah mereka? Mereka tidak diserahkan pada pemerintahan benar Allah. Allah menyingkirkan mereka dalam satu penghakiman komprehensif singkat. Sekarang tatanan dunia baru telah terwujud, berbeda dalam banyak hal, namun memiliki satu hal yang sama dengan dunia sebelum air bah, tidak diserahkan pada pemerintahan benar Allah. Namun Allah tidak memberi pemerintahan alternatif, Yesus atau tidak ada. Mari kita pikirkan beberapa hal apa yang perjanjian baru katakan pada kita tentang sistem dunia. Kebenaran-kebenaran ini membawa ketenangan dan sebagian besar diabaikan dalam gereja masa kini. 1 Yohanes 2 ayat 15-16 bertolak belakang dengan pemikiran masa kini, namun sangat benar. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini jelas. Tidakkah demikian? Tidak ada masalah teologis untuk mengertinya. Tidak ada dalam motivasi, sikap, ambisi, keinginan, standar atau prioritas dunia berasal dari Bapa. Namun kita harus hati-hati dalam pengertian kita mengenai kebenaran. Kita bukan musuh orang-orang berdosa. Allah mengasihi dunia dan memberi anaknya untuk mereka. Kita tidak mengasihi tatanan dunia atau cara dunia hidup. Kita tidak bisa menjadi teman dengan dunia dan teman dengan Allah. Namun seperti Yesus sendiri, kita bisa menjadi teman orang berdosa. Nas ini mengungkapkan 3 dasar pencobaan. Hawa nafsu kedagingan, keinginan-keinginan tubuh fisikal, keinginan mata, nafsu ketamakan, dan keangkuhan hidup. Tidak seorang pun mengatakan apa yang harus saya lakukan. Pencobaan-pencobaan ini bekerja di Taman Eden, pohon pengetahuan yang baik dan jahat untuk makanan, nafsu daging, dan menarik pada mata, nafsu mata, dan bisa membuat manusia bijaksana tanpa Allah, keangkuhan hidup. Yesus menghadapi 3 pencobaan yang sama di belantara. Pertama, Satan berkata, "Perintahkan batu-batu ini menjadi roti." Matius 4 ayat 3. Itu hawa nafsu daging. Selanjutnya, dari puncak bait, jatuhkan dirimu ke bawah. Matius 4 ayat 6. Dengan kata lain, lakukan sesuatu untuk mendemonstrasikan betapa besar engkau tanpa Bapa. Itu keangkuhan hidup. Dan yang terakhir, tunjukkan Yesus semua kerajaan dunia dan kemuliaan mereka. Engkau bisa memiliki semuanya dengan satu syarat. Tunduklah ke bawah dan menyembahku. Lihat Matius 4 ayat 9. Itu merepresentasi nafsu mata. Puji Tuhan, sementara Adam gagal dalam lingkungan yang sempurna, Yesus, Adam terakhir, di belantara setelah 40 hari tanpa makanan, berkemenangan secara total.
Pencobaan-pencobaan Yesus mengalahkan kodrat semua pencobaan-pencobaan dunia. Setiap pencobaan ada di bawah satu dari 3 jenis: nafsu daging, nafsu mata, dan paling berbahaya dari semua, keangkuhan hidup. Ada pernyataan yang melegakan. Semua dalam dunia tidak permanen. Tidak ada yang akan bertahan lama. Namun jika kita satukan keinginan kita dengan keinginan Allah, mengatakan, "Saya di sini untuk melakukan kehendak-Nya," kita tidak bisa digoncang dan tidak bisa dikalahkan seperti kehendak Allah sendiri. Kita tidak akan pernah dikalahkan, karena pada akhirnya kehendak Allah tidak pernah bisa dikalahkan. Kuncinya adalah mensejajarkan kehendak kita dengannya. Satan akan mencoba meyakinkan kita bahwa kita akan kehilangan terlalu banyak. Namun ia pembohong. Jangan dengarkan dia. Suatu berkat menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Mengangkat beban perasaan. Saya tidak memiliki siapa-siapa untuk diandalkan kecuali diri sendiri. Serahkan beban kita pada Bapa. Ia akan memeliharamu. Kita setuju Yakobus berbicara dengan sangat jelas. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Kenapa ia mengatakan orang-orang yang tidak setia? Dalam Alkitab King James Version, pezina-pezina. Karena orang-orang Kristen yang berbalik ke dunia sesudah berkomitmen pada Allah, melakukan perzinahan spiritual, melanggar komitmen pertunangan mereka dengan Yesus. Kita tidak dapat mengatakan lebih jelas daripada itu. Persahabatan dengan sistem dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kita harus memilih. Dari berbagai penulis perjanjian baru, Yohanes meluangkan waktu terbanyak berurusan dengan dunia. Satu dari tema besarnya. Dalam Yohanes 15 ayat 18-19, ia mencatat kata-kata yang Yesus bagi dengan murid-muridnya sebelum meninggalkan mereka. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dalam ayat 19, frasa dunia terjadi 5 kali. Allah pasti sedang berusaha mengatakan sesuatu. Lihat sekali lagi dengan hati-hati. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Tidak diragukan lagi tentang maksud Yesus. Kita tidak boleh terkejut jika dunia membenci kita. Masalah dengan gereja masa kini, dunia tidak membenci kita. Sebelumnya, Yesus berkata kepada saudara-saudaranya yang tidak percaya kepadanya, "Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat." Yohanes 7 ayat 7. Saudara-saudaranya bagian dari dunia, karena pada saat itu mereka sudah menolak pemerintahan benar Allah dalam pribadi saudara mereka. Selama kita bagian dari dunia, dunia tidak akan membenci kita. Namun jika kita dipisahkan dari dunia dan bersaksi mengenai kebenaran, dunia akan membenci kita. Kenapa dunia hari ini jarang membenci gereja? Karena kita tidak mempermalukannya. Dunia merasa nyaman dengan kita. Ada yang mengestimasi ada 79.680.000 orang Kristen lahir baru di Amerika. Jika itu benar-benar betul, dunia akan merasakan dampaknya. Namun kebenarannya, kita
orang-orang Kristen hampir tidak berpengaruh pada dunia. Demikian pula, di sebagian besar negara-negara Eropa hari ini, kekristenan dianggap sebagai anakronisme. Kehadirannya yang jauh dari masa lalu, memiliki katedral di mana-mana, namun tidak mengatakan apa-apa kepada kehidupan masa kini. Dunia tidak melawan kekristenan. Dunia berjalan begitu saja. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Siapa si jahat? Satan. Terjemahan lebih harfiah, seluruh dunia berada dalam si jahat. Dengan lain kata, ia memiliki seluruh dunia di bawah kendalinya. Wahyu 12 ayat 9. Nas lain yang ditulis oleh Yohanes memberi 4 gelar utama Satan, semua dalam satu ayat. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Pertama, musuh kita adalah iblis. Kata Yunani, diabolos, berarti secara harfiah pemfitnah. Lalu, ia, Satan, yang artinya musuh, penolak, penentang. Ketiga, ia, naga besar, makhluk yang memiliki penampilan menakutkan. Terakhir, ia, si ular tua, seekor ular yang cerdik. Jika ia tidak bisa memaksa jalannya melalui pintu depan, ia akan menyelinap melalui lubang pembuangan. Apa yang Satan lakukan dalam 4 peran ini? Ia menipu seluruh dunia. Jika kita menerima semua pernyataan ini tentang dunia, kita harus mengakui bahwa sebagai orang-orang Kristen yang berkomitmen, kita tidak memiliki tempat di dunia. Kita sederhananya bukan milik dunia. Daftar yang kita terima dalam bentuk-bentuk penipuan dunia jauh dari komplit. Kita harus dilepaskan dari opini-opini, nilai-nilai, penghakiman-penghakiman, tekanan-tekanan, dan daya tarik dunia. Kita tidak bisa membiarkan itu mendikte pemikiran kita. Media sosial masa kini membentuk pikiran sebagian besar umat manusia di dunia. Satu saluran terbesar dari tekanan-tekanan dunia dalam kebudayaan masa kini adalah televisi. Kita tidak mengatakan bahwa semua televisi salah. Namun TV kita mengatur saluran-saluran dunia ke dalam rumah kita. Televisi memikat dan manipulasi. Ini demonstrasi sihir atau kontrol spiritual atas skala besar. Demikian pula sasaran dari banyak iklan TV untuk membuat kita mengingini hal-hal yang kita tidak perlu dan membeli hal-hal yang kita tidak mampu bayar. Dan berhasil. Pengiklan mengeluarkan triliunan rupiah pada iklan karena mereka mendapat triliunan kembali. Kita harus tanya diri sendiri, di mana nilai-nilai, standar-standar, penilaian-penilaian, dan prioritas-prioritas saya datangnya? Sekarang lihat sejenak gambaran melankolis Paulus dalam Filipi 3 ayat 18-19 mengenai orang-orang Kristen yang tidak mengaplikasi salib dalam hidup mereka. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Apa akar masalah mereka? Mereka bukan musuh Kristus sendiri, melainkan mereka musuh salibnya. Mereka ingin segalanya mereka bisa dapat dari Yesus. Ada satu hal yang mereka tidak ingini, kerja salibnya dalam hidup mereka. Perhatikan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Tidakkah itu berlaku bagi beberapa dari kita orang-orang Kristen?
Juga dikatakan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Beberapa orang Kristen bersenang-senang dalam hal-hal yang memalukan. Situasinya disimpulkan dalam satu frasa. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dan hasilnya, mereka mengarah pada kebinasaan. Kata mengerikan yang berlaku pada waktu dan pada kekekalan. Semoga Allah menolong kita dan melepaskan kita dari sistem dunia. Hanya ada satu jalan keluar. Satu kata kuno yang sudah keluar dari kosakata agamawi banyak dari kita. Pertobatan. Pikirkan peringatan pendahulu yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Ingat tujuan Allah dalam Injil, untuk memperkenalkan kerajaannya. Apa persyaratan pertama untuk masuk ke dalam kerajaannya? Pertobatan. Ketika Yesus memulai pelayanannya, ia memberi Yohanes Pembaptis komplimen terbesar. Ia melanjutkan persis apa yang ditinggalkan Yohanes. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Bertobat berarti saya meletakkan pemberontakan saya. Saya tidak menerapkan standar-standar saya sendiri, melakukan urusan-urusan saya sendiri, atau berpikir dengan cara saya sendiri. Saya membalikkan badan saya pada semua dan berserah tanpa pamrih pada pemimpin benar Allah, yang adalah Yesus. Setelah pertobatan, datanglah iman. Banyak orang bergulat untuk iman, tidak bisa percaya karena mereka belum pernah bertobat. Tidak ada iman Alkitabiah sejati untuk keselamatan selain dari pertobatan. Maka, balik badan kita pada sistem pemberontak, datang pada kerajaannya dan berserah pada rajanya. Ini pertobatan sejati. Dan dengan jalan itu, terletak pelepasan dari sistem dunia. Amin.